Hai teman-teman semua, nama aku Halilintar Putra Perkasa. Aku di sini mau sedikit cerita tentang masa dari aku kecil sampai detik ini juga. Jadi banyak beberapa step yang udah aku laluin sampai aku di detik sekarang yang sedang berkuliah di jenjang di semester 4. Yang pertama, aku mau ceritain tentang fun fact-nya nih. Fun fact-nya dari nama aku. Nama aku itu Halilintar Putra Perkasa. Dan by the way, aku punya 4 bersaudara. Kakakku, adik aku ada 2. Aku jadi anak kedua. Jadi sebenarnya fun fact, nama Halilintar itu sebenarnya tadi itu mau dikasih di kakakku, teman-teman. Nah, jadi ceritanya gini. Jadi pas ibu aku ngelahirin kakakku, itu tuh baru beberapa jam gitu di tabung inkubator itu, teman-teman. Terus pas banget di lahiran itu ada hujan badai gitu, teman-teman. Pokoknya hujan lebat banget di rumah sakit hingga mengakibatkan kaca dari inkubator itu pecah, teman-teman. Jadi kayak bener-bener baru beberapa jam lahir terus ditaruh di inkubator, kaca inkubator itu pecah karena ada sambaran petir, tapi bukan disambar ya, bukan inkubatornya disambar, tapi kayak ada sambaran petir itu yang membuat getaran gitu, teman-teman, buat getaran sampai inkubatornya itu nggak tahan, akhirnya pecah, dan pecahannya itu mengenai kepala kakak aku, teman-teman, di saat baru beberapa jam lahiran. Jadi kayak bener-bener shock banget, semua keluarga shock banget. Satu keluarga itu sebenarnya hal unik tapi serem juga gitu, teman-teman. Ya akhirnya kepala kakakku itu ada dapat beberapa jahitan pada saat itu langsung di tempat pas masih di rumah sakit juga. Dan tadi itu kakakku itu mau dikasih namanya Halilintar karena kejadian itu. Jadi nama Halilintar itu dikasih ke aku, teman-teman. Gitu ceritanya. Jadi agak sedikit ya fun fact sedikit lah dari nama aku itu sebenarnya terjadi itu kayak gimana. Nah kayak gitu, teman-teman. Selanjutnya ada dari cerita tahapan aku ketika aku lahir sampai di titik sekarang. Dulu itu aku lahir di 25 Mei di 2005 dan aku beruntung banget karena punya orang tua yang sportif. Jadi menurut aku ibu dan ayah aku itu kayak sportif banget. Nah tapi kalau ibu aku itu lebih ke bidang akademiknya, tapi kalau ayah aku itu di bidang non akademiknya, teman-teman. Jadi mereka saling suportif, saling mendukung aku. Nah dulu itu aku sempat jadi atlet taekwondo. Jadi kalau belum ada yang tahu, aku itu dulu sempat jadi atlet taekwondo dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMP. Aku berhenti taekwondo karena aku ngalamin cedera yang cukup serius, yaitu ada hidung aku ini kalau misalnya benar-benar dilihat dari lurus gitu, hidung aku itu nggak lurus gitu, teman-teman. Jadi agak bengkok karena kena pukulan. Dan terus di kaki aku di sebelah kiri itu ada kena dislokasi dengkul. Jadi kalau misalnya aku kena benturan yang lumayan kuat di dengkul itu pasti langsung geser, teman-teman. Gampang banget geser karena udah kena cedera itu. Jadi aku memutuskan untuk stop latihan, stop bertanding, stop semuanya dari taekwondo gitu, teman-teman. Tapi aku suka olahraga lain seperti futsal, basket gitu. Aku suka olahraga sih. Nah dari kejadian itu aku berhenti taekwondo dan aku kayak mulai kehilangan, sebenarnya bukan kehilangan sih, tapi kayak bingung nih, karena menurut aku ngeliat potensi aku itu di non akademik, teman-teman. Jadi aku ngeliat potensi aku sendiri itu di bidang non akademik. Tapi ketika kenapa aku nggak ngejar olahraga yang lain, karena menurut aku olahraga yang lain itu aku nggak bisa tekunin gitu, teman-teman. Karena olahraga yang lain itu butuh tim, dan sedangkan kalau taekwondo itu individu. Jadi kita benar-benar melatih untuk diri kita sendiri aja bisa gitu. Jadi latihan di rumah sendiri pun bisa. Nah semenjak saat itu aku udah mulai bingung. Akhirnya aku mencari potensi-potensi lain, dan yang membuat aku termotivasi sampai detik ini pun itu adalah kedua orang tua aku, teman-teman. Jadi cerita sedikit tentang orang tuaku. Jadi sebenarnya orang tua aku itu bukan dari
keluarga yang punya, teman-teman. Jadi ketika orang tua aku dilahirkan, orang tua aku itu bukan dari keluarga yang punya, dan sampai sekarang pun orang tua aku itu kuliah itu setahu aku cuma nyampe D3 atau D4 gitu, teman-teman. Jadi nggak nyampe S1. Jadi motivasi terbesar aku itu dari orang tua aku, dari cerita ibu aku, dari cerita ayah aku, dari cerita ibu aku yang dulu untuk dapetin uang 20.000 aja susah banget gitu, teman-teman. Dan sedangkan 20.000 itu sekarang ya, untuk dapetin 20.000 itu sekarang mungkin udah mudah banget ya, teman-teman. Bukan maksudnya ngerendahin 20.000 gitu, tapi sekarang 20.000 itu beneran kayak bahkan bisa di 20.000 itu bisa dipakai buat bayar parkir gitu, teman-teman. Jadi kayak udah beda banget. Terus ibu aku dulu kayak udah pernah dari SMP ke SMA itu ibu aku itu nyari dana sendiri, teman-teman. Jadi maksudnya untuk sekolah di SMA itu nyari duit sendiri, teman-teman, bukan dari dikasihin orang tuanya atau gimana, tapi bener-bener dari duit, nyari bener-bener nyari duit sendiri untuk sekolah di jenjang SMA gitu, teman-teman. Dan pada akhirnya ibu aku kerja, ibu aku ngerintis, bener-bener ngerintis dari awal, dari yang nggak punya apa-apa dan nyampe sekarang bisa sekolahin, nguliahin anaknya, 4 anak. Sedikit info, kakak aku itu alumni dari Telkom University di Bandung, dan adik aku sekarang itu lagi kuliah di UMN, Universitas Multimedia Nusantara di Gading Serpong kalau nggak salah ya. Terus adik aku yang paling kecil itu cewek, itu lagi menempuh sekolah dasar atau SD itu di Sampurna Academy di BSD. Sedangkan aku sendiri sekarang aku lagi berkuliah di kampus tercinta kita, London School of Public Relations atau LSPR, dan sedang di semester 4. Dan motivasi aku sampai sekarang itu tentang orang tua aku, yang gimana mereka nggak ada yang sampai S1, mereka nggak ada yang, tapi dengan susah payahnya mereka, dengan keringat mereka, dengan berjuangnya mereka bisa jadi orang tua yang bisa mendidik anaknya sampai di jenjang sekarang. Orang tua aku itu keras, teman-teman, tapi kerasnya bukan keras yang gimana, tapi kerasnya itu tegas, teman-teman. Jadi ketika kita dapat nilai jelek, kita jelek. Jadi nggak bisa orang tua kita, misalnya aku dapat nilai jelek tapi orang tua kita bagus-bagusin gitu, maunya bagus. Tapi kalau misalnya kita jelek, itu ya udah jelek, kita kesalahan kita sendiri. Orang tua aku nggak pernah mau bantu gitu, teman-teman. Jadi orang tua aku itu ngajarin banget untuk anak-anaknya itu disiplin, mandiri, pejuang. Jiwa-jiwa pejuang itu udah diterapin banget dari dulu kecil gitu, teman-teman, untuk selalu berjuang. Mungkin sedikit sih cerita yang aku bisa sampein, mungkin segitu dulu. Pokoknya nyampe detik sekarang, motivasi terbesar aku adalah orang tua aku. Yang mau aku buat ke depannya itu aku ingin menjadi seperti kedua orang tuaku, businessman and business girl, dan benar-benar ingin sukses di dunia maupun di akhirat, dan fokus ke depan untuk bisa, sebenarnya sih orang tua aku punya usaha, jadi aku pengen bisa ngelanjutin usaha mereka dan ngembangin lagi usaha mereka. Bukan cuma ngelanjutin tapi ngembangin, mungkin go internasional, mungkin pokoknya ngembangin usaha mereka sampai tinggi mungkin gitulah. Jadi aku mau buat, intinya aku mau buat kedua orang tua aku itu bangga. Jadi mungkin sekian dulu dari ceritaku kali ini, dan semoga dari ceritaku semoga kalian ada sedikit termotivasi atau dengar cerita aku kayak jadi semangat belajarnya, jadi semangat untuk menempuh masa depan, karena perjalanan kita semua masih panjang, teman-teman. Sekian dari aku, bye, see you.